Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, di mana pembahasan kita masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-14 yaitu bab ma yuf'alu bil muhrim idza mata. Bab yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang yang muhrim, yaitu orang yang sedang berihram, baik ihram haji ataupun umrah, kemudian dia meninggal ketika dia ihram. Hadis yang ke-2883 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharra rajulun min ba'irihi fawqisa famata. Faqala igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Abbas menceritakan ada seorang laki-laki yang dia terjatuh dari untanya, kemudian patah lehernya, kemudian meninggal. Kemudian disampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irsiluhu bima'in wa sidrin, yaitu mandikanlah dia dengan air dan sidir, yaitu bidarat. Wakafinuhu fi thawbaihi, dan kafankanlah dia dengan kedua bajunya. Kafankan dia dengan kedua bajunya, yaitu kedua baju ketika seorang ihram, yaitu dengan izar, sarung dan baju. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan tutupi kepalanya. Sungguhnya fa inna Allah yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya Allah SWT akan membangkitkan dia nantinya dalam keadaan mulabbiyan, yaitu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah idh waqa'a min rahilatihi. Faqala Ayyub fa'awqasathu aw qala fa'aqasathu wa qala Ammar fawaqasathu. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi aw fi thawbaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu. Faqala Ayyub fa inna Allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Wa qala Ammar fa inna Allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati yulabbi. Riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim juga dari Abdullah bin Abbas, tetapi ada sedikit tambahan dari riwayat sebelumnya, di mana Abdullah bin Abbas menceritakan ada seorang yang
seorang laki-laki yang sama sebenarnya. Cerita ini sama. Cuman riwayat yang pertama lebih umum, riwayat yang kedua lebih ada tafsil atau ada perincian. Ada seorang laki-laki yang dia waqifun ma'a Rasulullah SAW di Arafah. Kalau tadi hanya umum ya. Dalam hadis yang kedua, riwayat yang kedua ada tambahan penjelasan, yaitu seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia terjatuh dari hewan tunggangannya, yaitu dari untanya. Fa'auqasathu au fa'aqasadhu. Artinya jatuh kemudian auqasa artinya patah lehernya. Juga disebutkan artinya mati, meninggal tiba-tiba karena terjatuh. Disebutkan kepada Nabi SAW hal tersebut, kemudian Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in sidrin. Mandikanlah orang tersebut dengan air dan sidir dan bidara. Wakafinuhu fi thawbaini, dan kafankan dia dengan kedua pakaiannya. Wala tuhannitu. Di sini ada tambahan, wala tuhannitu, janganlah berikan kepada dia hanut. Hanut artinya adalah parfum, minyak wangi. Jangan berikan kepada dia minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan tutupi kepalanya. Jangan tutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sungguhnya Allah SWT akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan. Yaitu yulabbi, membaca talbiyah, kalimat talbiyah. Ini beberapa dua riwayat mungkin kita sebutkan ya. Sebenarnya banyak riwayat disebutkan oleh Imam Muslim. Dalam bab ini ada 10 riwayat. Tapi semuanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana riwayat yang kita baca, riwayat pertama dan yang kedua ya, sudah insyaallah mewakili riwayat setelahnya. Di mana hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini menyebutkan ya sebagaimana judulnya tadi, judul yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu apa yang dilakukan terhadap seseorang yang dia meninggal dalam keadaan muhrim. Muhrim artinya dalam keadaan ihram, baik sedang melakukan ihram haji ataupun umrah. Dia sedang melakukan ihram, sudah berihram dari miqat, sudah berpakaian ihram, kemudian dia meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Pertama, memandikan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia meninggal dalam keadaan haji ataupun umrah tetap dimandikan dengan air dan bidara. Kemudian yang kedua, dia dikafani dengan pakaian ihramnya. Kemudian dia tidak diberikan kepadanya parfum, sebagaimana orang-orang yang tidak meninggal dalam keadaan ihram, maka disunnahkan mayat tersebut diberikan parfum, terutama di tempat-tempat sujudnya atau di anggota sujud. Tapi kalau seseorang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia tidak diberikan parfum pada jenazahnya, sebagaimana dia dalam keadaan ihram tidak boleh memakai parfum. Wala tukhammiru ra'sahu, begitu juga dia tidak ditutup kepalanya. Jadi dia dikafankan tapi kepalanya tidak ditutup. Ini khusus bagi orang yang ihram. Dalam riwayat yang lain tambahan ada juga diriwayatkan
dari Abdullah bin Abbas, ada tambahan dalam riwayat yang sebagian ulama mengatakan riwayat ini syadz, menyelisihi yang banyak, yaitu juga tidak menutup mukanya. Ada riwayat yang menyebutkan wala ra'sahu wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan tutupi kepalanya dan mukanya ketika dia meninggal dalam keadaan berihram. Maka tentunya seorang, ini menunjukkan, para ulama menjelaskan, Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka ketika dia meninggal pun berlaku larangan-larangan ihram kepadanya. Ketika dia dikafankan, cukup dengan pakaian ihramnya, tidak ditutupi kepalanya. Sebagaimana juga dia ketika berihram tidak menutup kepala. Juga ada riwayat tadi mengatakan tidak tutup muka. Tapi sebagian ulama mengatakan itu syadz. Ya, tentang menutup muka. Adapun ketika seorang berihram, laki-laki, ya tidak ada larangan menutup muka. Yang dilarang bagi laki-laki adalah menutup kepala ketika ihram, baik ketika haji ataupun umrah. Yang dilarang menutup muka adalah perempuan. Adapun laki-laki tidak dilarang. Tapi dalam riwayat ini, riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, ketika dia meninggal tidak ditutup juga mukanya. Tapi yang disepakati adalah tidak ditutupi kepala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, sungguhnya dia akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Dan ini merupakan sebuah karamah, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram, di mana dia dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan bertalbiyah. Sebagaimana juga seorang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah SWT, Nabi menyebutkan bahwasanya dia akan dibangkitkan sedangkan pakaiannya, badannya berceceran darah, berlumuran darah, kemudian baunya, kata Nabi, lebih harum daripada kasturi. Ini juga karamah yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya seorang itu meninggal, seorang akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Seorang dibangkitkan di hari kiamat dengan apa dia meninggal. Maka tentunya sebuah keberuntungan bagi seorang yang dia meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Seperti dalam hadis ini, orang yang dia meninggal dalam keadaan ihram, dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, memuji Allah SWT. Ini sebuah keutamaan. Dia dibangkitkan di hari kiamat bertalbiyah. Maka seorang tentunya kita ingin meninggal husnul khatimah tentunya. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan dia bagaimana dia meninggalnya. Orang yang dia di sini dalam keadaan berhaji, maka dia ataupun umrah, dia dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah. Kemudian bab selanjutnya, bab jawazu istiratil muhrim at-tahallul bi udhril marad wa nahwihi. Bolehnya seorang yang muhrim, orang yang sedang berihram, membuat syarat atau menyebutkan syarat untuk bertahallul dengan uzur sakit ataupun yang lainnya.
bolehnya seseorang yang sedang berihram untuk sedang melakukan haji ataupun umrah, boleh dia membuat syarat, mensyaratkan untuk bertahallul. Tahallul artinya lepas dari ihramnya dengan uzur, sakit ataupun yang lainnya. Kita baca hadis ini supaya kita pahami maksudnya. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim 6 hadis. Secara umum 2 riwayat, yaitu riwayat Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Yaitu yang pertama riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair. Faqala laha aradtil hajja? Qalat wallahi ma ajiduni illa waji'ah. Faqala laha hujji washtariti wa quli Allahumma mahilli haitsu habastani wa kana tahtal miqdam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Duba'ah binti Zubair. Nanti dalam riwayat Abdullah bin Abbas akan dijelaskan Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi Zubair bin Abdul Muttalib. Berarti ini anak pamannya Nabi, sepupu Nabi. Nabi SAW masuk menemui sepupunya bernama Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, aradtil hajja, kamu ingin haji? Itu ikut haji, ikut. Qalat, maka Duba'ah mengatakan, demi Allah, wallahi ma ajiduni illa waji'atan. Demi Allah, saya tidak mendapati diri saya kecuali dalam keadaan sakit. Saya ingin pergi tapi saya sakit. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Hujji, berhajilah, ikutlah. Washtariti, dan buatlah syarat. Wa quli, dan katakan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat ataupun waktu halalku adalah di mana engkau menahanku. Itu artinya. Wa kana tahtal miqdad, dan Duba'ah ini adalah istri dari Miqdad. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan arahan, anjuran kepada Duba'ah, sepupu beliau, untuk ikut haji, tetapi memberikan syarat. Maksudnya adalah seorang ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah, kalau dia ragu atau dia khawatir nanti di perjalanan dia akan sakit atau akan terjadi sesuatu yang menghalangi dia dari menyempurnakan ibadah yang akan dia lakukan, maka dia boleh membuat syarat kepada Allah SWT. Ketika dia berihram, dia menyebutkan syarat tersebut dengan mengatakan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma mahilli haitsu habistani, atau habastani. Ya Allah, tempat halalku atau waktu halalku adalah di mana engkau menahanku. Maksudnya apa? Seseorang ketika dia sudah berihram, kita harus tahu. Dan kita mungkin semuanya sudah tahu atau sebagian. Ketika seorang sudah berihram, memakai pakaian ihram dan sudah meniatkan untuk berhaji ataupun umrah, sudah melewati miqat makani, tempat dia berihram, dia sudah memakai itu, maka wajib bagi dia menyelesaikan ibadah tersebut, apapun keadaannya. Menyelesaikan rangkaian ibadah tersebut, haji ataupun umrah. Kalau umrah mungkin lebih gampang. Haji yang panjang, dia wajib menyelesaikannya. Kalau dia selesai, baru dia boleh tahallul, boleh dia melepas pakaian ihramnya.
Kalau belum selesai, tidak boleh dilepas itu pakaian ihram. Itu aturannya seperti itu. Maka seseorang kalau dia ragu atau dia ketika mau berihram sakit, merasa kurang fit dan sebagainya, dia membuat syarat ini, menyebutkan syarat ini ketika dia berihram. Ya Allah, Allahumma mahilli haitsu habasnani. Ya Allah, tempat aku halal adalah di mana aku nanti engkau tahan. Engkau tahan maksudnya apa? Ya Allah tahan untuk tidak melanjutkan rangkaian ibadah itu karena dia sakit misalnya. Misalnya belum dia umroh, misalnya belum sempat dia tawaf atau belum baru selesai tawaf, belum dia sa'i, dia sakit parah, nggak bisa lagi. Alhamdulillah, misalnya lumpuh atau apalah, parah. Ya sudah, dia kalau dia menyebutkan ini, dia boleh buka pakaian ihramnya dan tidak ada denda buat dia karena dia sudah menyebutkan ini kepada Allah, sudah mensyaratkan kepada Allah, ya Allah, tempat halalku atau waktu halalku di mana engkau menahanku. Kalau dia tidak sebutkan itu, dia nanti bayar dam. Karena seorang yang sudah memakai pakaian ihram, sudah berihram, tidak boleh dia melepasnya kecuali sudah selesai. Itu aturan ketika ibadah haji ataupun umrah. Maka Nabi SAW dalam hal ini memberikan anjuran kepada Duba'ah binti Zubair untuk menyebutkan syarat ini ketika dia berihram. Sehingga dia nanti boleh, kalau memang penyakitnya parah, boleh dia, yang dia tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk melepas pakaian ihramnya, dia boleh melakukan itu. Dia boleh tahallul, itu yang disebut dengan tahallul, yaitu melepaskan pakaian ihram. Halal ya, sebagaimana sebelumnya, ya, menghalalkan diri dari ihramnya. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas menceritakan anna Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib atat Rasulullah SAW. Faqalat inni imra'atun thaqilatun wa inni uridul hajj. Fama ta'muruni? Qala ahilli bil hajj washtariti anna mahilli haitsu tahbisuni atau tahbithni. Dari Zubair, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Duba'ah binti Zubair ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha mendatangi Rasulullah SAW. Ya, pelakunya sama, tapi di sini riwayatnya menceritakan lebih detail. Ya. Bahwasanya Duba'ah sendiri yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, sungguhnya aku ini lagi sakit dan aku ingin haji. Nah, subhanallah, ini bisa kita lihat faedah, ya. Ini faedah. Bagaimana sahabat atau sahabiat di zaman Nabi SAW sakit, ya. Tapi tetap ingin melakukan ibadah haji, tetap ingin beribadah. Dan kita perlu ingat bahwasanya bagaimana perjalanan haji di zaman Nabi SAW. 450 kilo ditempuh dengan unta. Perjalanan yang jauh berhari-hari. Sakit, dan ini perempuan. Sakit, tapi tidak mau ketinggalan untuk beribadah haji bersama Nabi SAW. Ini bisa kita lihat bagaimana semangat beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana semangat beribadah, kuatnya iman. Di mana sakit pun tidak menghalangi. Kenapa? Karena ingin haji bersama Nabi SAW. Dan itu tentunya sebuah keutamaan, haji bersama Nabi. Maka beliau datang kepada Nabi SAW mengadukan perihalnya, aku ini lagi sakit wahai Rasul. Tapi aku ingin haji, ikut bersama engkau. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Ini juga bisa kita lihat bagaimana para sahabat, mereka punya problem, punya masalah, datang kepada Rasulullah bertanya. Begitu seharusnya. Ketika kita ada persoalan, ada hal yang tidak bisa kita pecahkan, tanyakan kepada yang berilmu. Tidak kita buat kebijakan sendiri, baru setelah itu kita bertanya, itu salah. Sebagian orang ada masalah, kemudian dia bikin solusi sendiri, kemudian ternyata tambah ruwet, baru dia tanyakan. Ini salah.
Ketika Anda punya masalah, langsung tanyakan kepada yang berilmu. Sehingga Anda tidak mendapatkan masalah yang berbelit-belit. Ini sudah ruwet masalahnya, sudah runyam persoalannya, baru dia bertanya. Sudah kusut benangnya, baru bertanya. Ini salah. Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat di zaman dahulu. Mereka tidak mengambil ijtihad sendiri. Bagaimana mereka datang kepada Nabi SAW? Ini duba'ah. Datang kepada Nabi SAW, saya ini sakit, gimana? Apa yang kau perintahkan? Bisa kita lihat. Bagaimana para sahabat itu meminta kepada Nabi, apa yang kau perintahkan wahai Nabi? Apa seharusnya, apa yang terbaik yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, ahilli bil hajj. Yaitu hendaknya engkau tetap berihram dengan haji. Berihram untuk melakukan ibadah. Washtariti anna mahilli haitsu tahbisuni. Dan syaratkanlah untuk tempat halalku atau waktu halalku nantinya ketika engkau ya Allah menghalangiku, menahanku untuk tidak bisa lagi melakukan ibadah ini. Maka ini para ulama, jumhur para ulama menjelaskan bahwasanya ini hadis yang menjelaskan bahwasanya boleh bagi seorang yang ingin melakukan ibadah haji ataupun umrah untuk dia memberikan syarat. Ketika dia merasa khawatir pada dirinya, dia tidak bisa menyempurnakan ibadah itu, mungkin karena sakit atau karena di perjalanan ada hal yang membahayakan dan sebagainya. Kemudian bab selanjutnya, bab ihramun nufasa wastihbabu igtisaliha lil ihram wa kadzalikal haid. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita yang nifas, bagaimana dia berihram, di mana disunnahkan bagi wanita tersebut untuk mandi, untuk berihram. Begitu juga wanita yang haid. Maka dari judul ini bisa kita lihat bahwasanya wanita yang haid ataupun nifas boleh dia berihram untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Tapi disunnahkan bagi dia untuk mandi. Sebagaimana juga disunnahkan secara umum kepada seluruh orang yang ingin berihram, disunnahkan bagi dia untuk mandi sebelum ihram. Sunnah hukumnya semua termasuk. Nah, dalam hal ini Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis tentang wanita yang nifas, maksudnya apa? Atau haid, menunjukkan bahwasanya mandi untuk ihram itu bukan hanya untuk orang yang tidak ada halangan, tapi wanita yang berhalangan pun dianjurkan untuk mandi. Apalagi yang tidak ada halangannya, sangat dianjurkan dia untuk mandi sebelum ihramnya. Hadis yang pertama disebutkan dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakrin bisyajarati fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ya'muruha an taghtasila wa tuhil. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau Aisyah menceritakan, nufisat atau nafisat, boleh dibaca dua-duanya. Nufisat atau nafisat, kata Imam Nawawi, boleh dua-duanya. Asma binti Umais, yaitu apa artinya? Yaitu Asma binti Umais. Siapa dia? Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Umais nufisat atau nafisat, artinya apa? Melahirkan siapa? Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah di sebuah pohon atau di bawah pohon. Di mana tempatnya? Yaitu di Zulhulaifah, di Bir Ali, ya, di Madinah ketika itu. Yaitu ini ketika akan berihram, di mana Rasulullah SAW itu berihramnya penduduk Madinah di Zulhulaifah.
atau Bir Ali, ya, sekarang namanya Bir Ali. Maka ketika akan ihram tersebut ternyata Asma binti Umais melahirkan. Fa'amar Rasulullah SAW Abu Bakrin, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menyuruh istrinya untuk mandi dan berihram. Riwayat yang kedua disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma fi hadits Asma binti Umais. Hina nufisat bi Dzul Hulaifa anna Rasulullah SAW amara Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fa amaraha an taghtasila wa tuhilla. Jabir menceritakan hadis tentang Asma binti Umais. Ketika beliau nifas di Dzul Hulaifa atau Dzul Hulaifa di Bir Ali, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya tersebut untuk mandi dan berihram. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang wanita yang dia dalam keadaan nifas pun ataupun haid, termasuk dikiaskan kepada wanita yang haid, ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ketika dia akan ihram, maka termasuk dia juga disunnahkan bagi dia untuk mandi. Para ulama menjelaskan untuk meringankan hadasnya. Memang tidak hilang hadasnya. Sebagaimana juga seorang yang dia malam hari ketika dia berhubungan suami istri, sebelum dia tidur dianjurkan dia berwudu. Wudu itu kata para ulama untuk apa? Meringankan hadasnya, bukan menghilangkan hadas. Karena dia harus mandi wajib kalau menghilangkan. Tapi disuruh wudu untuk meringankan hadas. Sama dalam hal ini juga. Ketika seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas, dia mandi ketika ingin ihram, maka mandinya tidak akan menjadikan dia bersih karena dia masih dalam keadaan haid ataupun nifas. Jadi jangan nanti ibu-ibu mengatakan, buat saya apa saya mandi, saya masih haid kok, masih nifas. Enggak. Itu disunnahkan. Itu meringankan para ulama. Dan ini memang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Asma binti Umais, yang para ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Yaitu mandi untuk ihram, hukumnya adalah sunnah. Termasuk disunahkan kepada wanita yang haid ataupun nifas. Kemudian faedah dari hadis yang mulia ini adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran. Juga sebagaimana hadis Duba'ah binti Zubair tadinya. Di sini hadis Asma binti Umais. Bisa kita lihat beliau dalam keadaan hamil besar berarti. Tetap berangkat haji bersama Nabi SAW. Ini tidak menghalangi ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana para sahabat, para wanita sahabiah di zaman Nabi SAW memiliki semangat yang kuat dalam beribadah kepada Allah SWT. Hamil besar. Sampai baru di Dzulhulaifah sudah melahirkan dia. Padahal kalau kita lihat tentunya dari jarak dari Madinah ke Dzulhulaifah paling cuman kalau sekarang ditempuh dengan bis 15 menit. Lebih kurang. 5 kiloan, 6 kiloan lah jaraknya dari Masjid Nabawi, dari sekitar Nabawi. Ya di zaman dahulu ditempuh tentunya apa? Perjalanan yang mungkin sehari atau setengah hari dengan unta. Artinya apa? Asma binti Umais dalam keadaan hamil besar. Tapi tetap berangkat untuk melakukan ibadah haji, semangat beribadah. Untuk tetap bersama Nabi SAW, ikut bersama Nabi SAW untuk melakukan ibadah haji. Sampai baru di Dzulhulaifah baru dia melahirkan. Baru ya. Maka memang kalau kita baca nanti, kita baca hadis Jabir yang akan menceritakan bagaimana perjalanan haji Nabi secara detail. Nabi dikatakan,
itu berangkat, itu zuhur, kemudian bermalam di Dzulhulaifah, berarti ya setengah hari perjalanan ketika itu dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah, yang sekarang lebih kurang 15-20 menit dengan mobil ya. Dulu setengah hari perjalanan, lebih kurang. Asma binti Umais berangkat. Jadi hamil besar ketika itu subhanallah tidak menghalangi berangkat ibadah haji. Ini sebuah semangat tentunya. Ini bisa jadi contoh bagi para wanita. Bagaimana mereka semangat beribadah kepada Nabi SAW. Bagaimana semangat beribadah dengan Nabi, bersama Nabi. Ikut ibadah haji bersama Nabi. Dalam keadaan yang, kalau Duba'ah dalam keadaan sakit, ini Asma binti Umais dalam keadaan hamil besar, itu tidak menghalangi mereka semua untuk beribadah. Ini bisa kita lihat, ini bisa kita contoh. Kita contoh bagaimana para sahabat, para sahabiat di zaman dahulu. Apalagi tentunya di zaman dahulu, bagaimana kendaraan transportasi mereka sangat sederhana. Dibandingkan dengan transportasi di zaman kita, subhanallah. Alhamdulillah tentunya jauh lebih hebat lah. Zaman kita dengan zaman Nabi nggak ada bandingannya. Lebih mewah, lebih nyaman zaman kita tentunya. Di zaman Nabi sangat sederhana. Banyak rintangannya, banyak yang tidak nyamannya di jalan. Tapi tetap berangkat. Orang yang sedang sakit, hamil besar, tidak menyulutkan. Dan tidak membuat mereka mundur dari beribadah. Ini semangat seperti ini mesti kita contoh. Kita tiru dari para sahabat, para sahabiat. Dan ini bisa kita lihat, ini para wanita. Para wanita. Ya subhanallah, para wanita yang kuat. Kuat imannya, kuat semangatnya untuk senantiasa beribadah. Tidak mau ketinggalan untuk ikut haji bersama Nabi SAW ketika itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini beberapa bab yang bisa kita baca pada malam hari ini, karena bab setelah ini yaitu bab ke-17 yaitu akan menjelaskan tentang 3 macam bentuk ibadah haji, yang mana tentunya riwayatnya sangat panjang, cukup panjang. Mungkin tidak bisa kita baca pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.